Oke, selamat datang kembali di Web Request. Kali ini kita akan coba membuat tabel di database yang telah kita buat. Oke, kita minimize dulu. Kita buat nama user. Kita di sini akan memberikan kolom mungkin 3 aja cukup ya. 3 aja cukup. Mungkin kita hanya ingin menampilkan nama sama email doang. Setelah itu tekan go. Oke. Dari tabel ini kita isikan beberapa nama kolomnya, yaitu yang pertama ID dengan tipe data integer. Kemudian coba ini berikutnya lagi nama. Tipe datanya kita ubah varchar. Yang ketiga ini kita kasih nama apa? Email. Kita kasihkan tipe datanya varchar aja cukup. Ini kasih value 3 aja cukup. Ini kasih 64. Ini kasih 64 juga. Oke, di sini kita coba tentukan kalau digeser. Nah, ini kasih centang pada auto increment. Kasih centang. Jadi nanti otomatis dia akan menjadi primary key. Oke, ini dia primary. Oke, setelah itu kita save. Ya. Kemudian kita buat tabel lagi, mungkin ya tabel lagi. Di sini kita kasih nama, ini nama tabelnya. Kategori kita butuh kategori. Untuk sementara kita ngikutin yang sesuai konsep aja, yaitu kita butuh bukan yang ini ya, ini login dan register itu tadi sudah mewakili user. Kemudian kita kategori ada berita, trending, atau komentar, atau mungkin kita bisa hapus salah satu antara trending sama komentar ini. Coba kalau kita hapus ini aja ya. Jadi buat 3 fitur aja untuk sementara biar nggak banyak-banyak gini. Kemudian kita lanjut balik ke sini, atau kita mungkin urut aja. Kita bikin berita, tabel untuk berita. Di sini aku kasih dia yang pertama untuk kolom ID, tipe data integer dengan value 11 lah. Kemudian di sini kita berikan otomatis kalau di setiap berita itu dia memiliki kategori. Jadi dia harus ada sangkut pautnya dengan kategori. Jadi kita bisa tahu nanti berita ini masuk kategori mana. Seperti itu. Dan kemungkinan kalau setiap berita itu tidak hanya memuat teks, tapi juga gambar. Oke, coba kita dikasih di sini, atau mungkin judul dulu. Dari judul beritanya, title, dan kemudian setelah judul baru kita masuk gambar, image. Ini karena masih kurang, menurut saya kita tambahkan lagi dengan fitur ini, go tambah 1. Setelah itu baru teks. Berarti kita tulis deskripsinya mungkin ya. Deskripsi apa mungkin udah cukup. Oh ya, ini apa, tanggal. Ini kita set date. Nggak, untuk khusus untuk tipe data date kita nggak perlu pakai value di sini. Kita kosongin aja value-nya. Terus untuk deskripsi kita pilih teks. Kalau teks juga nggak perlu kita isi value di sini, karena nggak terhitung
meskipun kita nanti inputin berapa karakter itu nggak terbatas. Terus untuk image, di sini image kita kasih varchar, dan title di sini mungkin kita kasih ya varchar juga kayaknya cukup. Dan untuk yang lain ini kita kasih value juga. Untuk kategori kita harus ganti juga varchar value 64, samain aja 64 juga udah gini. Terus gini, jadi primary key yang ID ini, kolom ID jadi primary key. Buat auto increment otomatis dia akan langsung jadi primary key. Oke, setelah itu kita save langsung. Mana ini dia save. Oke, yang ketiga kita bikin ini kategori nama tabel kategori. Terus di sini kita butuhkan hanya sebuah kategori aja, karena kategori mewakili beberapa banyak berita kan. Jadi mungkin kita cuman buat 2 kolom, ID sama nama kategori. Kasih underscore ya. Di sini jangan pakai spasi, karena nggak kebaca nanti kalau pakai spasi. Usahakan pakai underscore. ID tetap seperti itu 11. Tipe datanya untuk yang nama kategori kita kasih varchar aja dengan value 64. Kasih auto increment. Karena di sini ada 2 kolom yang belum terisi, itu akan otomatis terhapus dengan sendirinya nanti saat kita melakukan save. Kita coba dulu aja save. Oke. Habis kategori, next apalagi? Oh, komentar ya. Komentar. Kita buat lagi new. Masukkan komentar. Untuk komentar nanti mungkin akan memuat beberapa data, yaitu mungkin dari berita yang dikomentarin. Berarti kita butuh berita. Tapi sebelum kita masukin berita, kita harus analisis dulu yang paling atasnya dari berita itu ada kategori. Karena kan bisa aja kan satu kategori tapi memiliki ribuan berita kan di dalamnya gitu kan. Oke. Tapi sebelum itu di kolom komentar harus menampilkan sebuah identitas dari yang menuliskan komentar tersebut. Jadi kita di sini butuh tetap ID tetap ada. Terus kasih nama dan email. Ya mungkin email butuh juga sih. Email nanti bisa kalian masukkan atau enggak, itu terserah kalian. Tapi di sini aku coba masukin aja. Terus kemudian apa tadi? Kategori, nama kategori. Nama underscore kategori. Nama kategori. Tambahin lagi 1 di bawahnya. Berita. Ya, seperti ini. Varchar, nama, email, kasih varchar. Terus untuk value-nya ID 11 kayak tadi, samalah. Dan ya tetap pakai auto increment. Kemudian untuk nama kategori, kita ngambil datanya langsung bentuk stringnya aja, nggak perlu ID-nya lagi. Kita di sini coba belajar simple dulu. Varchar, oh maaf, ini bukan berita tapi lebih ke judul beritanya ya.
Oh enggak, maaf. Ini ID beritanya. Oke. ID berita underscore berita. Oke. Ini berarti bukan varchar tapi diganti integer. Terus kita coba ngisi value-nya dulu 64. Dan ini integer, kasih ya 11 saja. Oke, terlihat udah selesai semua. Langsung kita klik save. Oke, ini di tahap pembuatan database. Kita sudah buat seluruh tabel yang kita butuhkan, dari tabel berita sampai tabel user. Jadi ya, aku rasa sih cukup sih sampai sini. Aku rasa cukup. Sekarang kita coba beralih ke instalasi framework. Ya oke, langsung aja new tab, terus ketikan React.js. Oke, mari kita langsung aja nih getting started. Coba kita baca-baca dulu bagaimana cara instalasinya ya. Oh sorry guys. Create a new React application. Oke. Create React app. Oh ini dia sintaknya. Oke. Kemarin kita kan bukan kemarin ya. Di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi Node.js. Oke. Sekarang kalian bisa buka terminal kalau di Windows. Kalian tekan tombol Windows, terus ketikkan cmd, terus tekan enter. Nanti akan muncul command prompt-nya. Nah, itu nanti kalau di Windows defaultnya dia itu akan mengarah ke C user terus system. Kalau nggak salah sih gitu. Kalian bisa ubah dengan cara ketikan seperti ini di command prompt kalian, D.2 terus enter. Otomatis itu akan pindah ke local disk D, atau semuanya kalau kalian bukan local disk D, E atau F, tinggal ubah aja dengan huruf besar E atau F. Udah gitu simpel, ntar tekan enter. Jadi ini menentukan nanti kita ingin build aplikasi dari React ini sendiri nanti. Jadi nanti penempatan instalasinya di mana, jadi kayak gitu. Oke, coba kita langsung mulai saja. Ikutin aja yang sesuai diperintahin di situ. Ntar npx create ya, bukan create. React min app spasi taruh my app. Ini nama my app ini nama aplikasinya yang akan dibuat nanti, apa namanya, karena ini sesuai tema aja ya, karena ini news berarti ya news gini aja, news. Oke, coba langsung kita enter. Bisa nggak ya, masih proses. Mungkin harus butuh di cut videonya atau bagaimana. Kalau lama akan aku langsung cut. Coba kita tunggu dulu. Oke, bakal lama kayaknya. Aku cut dulu aja.